lihat loh di game yang pertama dan yang kedua. Ya. Jadi aku expect dengan ini udah match point, justru individu blundernya itu yang harus tidak boleh terlihat. Iya, dan jujur untuk di kedua game yang baru saja kita saksikan, meskipun dua-duanya dimenangkan oleh gamenya untuk NIP Flash ya, bisa dibilang begitu karena ya objektif dance mereka udah bagus banget di turtle. Dan untuk di game ketiga, apakah kembali kita lihat Selangor Red Giant yang bakal under condition nih di early game-nya? Selangor meskipun mereka di early under ya. Iya. Aku selalu ngelihat SRG ini tim yang mentalnya kuat banget. Mirip tim Spirit sebenarnya. Oke. Turtle-nya kalah, Iya. nggak dapet. Tapi mereka versi bagus gitu. Versi, iya. Dalam Lebih arti versi refine. yang iya betul lebih refine lagi itu Ya. dibandingkan dengan tim Spirit. Kayak mereka tahu nih rulesnya bagaimana. Jadi mereka bisa survive. Meskipun pecah base turretnya, tapi masih ada. Masih stay in game. Ya. Dan bahkan kan waktu mereka lolos ke babak knockout stage, itu udah habis semua base turret, mereka hampir kalah. Iya. Dan tiba-tiba satu momen comeback. Iya, itu momen pas berhadapan dengan CFU Gaming ya. Ya, dan sebenarnya balik lagi benang merahnya ke early game ya. Dan ngelihat dengan banning phase yang seperti ini, yang fokusnya ke arah XP laner dengan Fovius dan juga kill yang telah dihilangkan. Alpha sebenarnya menurutku bisa menjadi salah satu bumbu utama untuk membuat early game dari SRG seenggaknya makin kuat lagi. Karena tipikal dari Joy ya bisa dibilang lumayan dependent banget lah dengan adanya body blocker di badan depan. Sementara kalau Alpha kan kita tahu sendiri potensi jungle-nya oke, untuk dari segi durability juga oke, dan bahkan bisa Artau pertama dan terkuat menurutku untuk sekarang. Alpha. Ya, Alpha. Ya, Cukup menarik. ada Suyo juga sih. Iya, Suyo. Diadu ya buat dua. Diadu. Bisa diadu juga. Masih dengan ya hampir sama lah buat banningnya bagi NIP Flash. Nah ini berarti kalau hampir sama seperti Suyo kembali mereka bisa dapetin. Iya. Tapi trade off-nya Joy. Wah, Loi. kalau aku sih Loi sih. Loi adalah mereka nggak main Loi loh tadi. Loi tadi masalah tadi. Mhm. Dan ini berarti ya SRG mereka tetap bisa membawakan game yang kedua gitu. Oh, tapi sama SRG di band ya? Oke. Langsung. Ah, mereka melihat mungkin ada skema di mana NIP Flash bisa mengamankan atau mungkin mereka mau berubah approach nih. Kasih hero yang berbeda ke Storm. Iya, karena buat first pick juga tadi kan mereka nggak buru-buru juga buat ambil Bruno ya. Ya, highlight Tapi dulu tadi. masih dikasih nih buat Bruno. Oke. So, NIP Flash high loss lagi kan untuk di pick pertamanya, karena menurutku untuk high loss tipikal nabrak kalau misalkan emang ada alpha yang kebuka beda sama di 2 game sebelumnya. Menurutku dia juga bisa menjadi salah satu pegangan sih. Seenggaknya bisa, oke, emang tank killer dari alphanya, tapi balik lagi alpha itu tank killer kalau misalkan bisa basic attack. Oke. Dan high loss itu bisa ngurangin basic attack masalahnya, attack speed. Dan menurutku itu paling oke untuk save sih. Tapi kalaupun memang Bruno juga oke juga oke. Iya. Kalau butuh tanker awal lebih aman ya jelas. Bukan Halos Show. Oke. Tapi nggak masalah sih buat SRG. Iya. Karena ada Guinevere. Tapi bisa sih kalau Chow kalau mau cek rumput bisa. Open push Ya. dia bisa banget. Cuman dengan Chow ini mungkin fleksibel tapi 80% di saat ini memang ke arah roam position ya. 20% mungkin bisa di flex, cuman untuk seperti situasi saat ini most likely nggak ada fleksibilitas dari Chow. Kita lihat SRG, apa responnya? Apakah langsung ke arah Bruno, Suyo? Oh, Joy lagi ya. Joy dan juga Bruno. Wah. Ambil. Wah. Ambil Brunonya. Karena ada Joy juga. Ya, tapi dengan adanya Joy sebenarnya menurutku ya dibandingkan dengan game kedua tadi ya, di sini posisinya lebih megang bola panas sih dengan hadirnya Chow menurutku. Karena even though dia bisa melakukan fine distance, sengaja bisa dibikin miss target nggak sih dengan Duel of the Dragon gitu. Atau di cancel. Ya, tapi jangan Sampai ke atas juga. Bisa sih tapi timing. Balik lagi timing. Iya. Masuknya dia kapan dan timing dari Seki setiap kali pakai Joy itu kita wow itu tau banget lah. Belakangnya yang gak aman, bukan depannya. Belakang yang gak aman. Ya kita dia pada backstep yang dilakukan soalnya. Ya, Oke, dan mungkin untuk pick kedua dan ketiga nih. Apakah kembali dengan Suyo yang kita tahu sendiri manusia berambut hijau ini selalu muncul dengan dari Hades atau mau mencoba sesuatu yang baru, dan kali ini memang gak ada Suyo sejauh ini dengan Granger dan juga Parsha yang muncul. Iya tapi gak buat Marshall. Lagi-lagi ini serem sih. Buat aku serem buat Parshanya ya. Karena bisa ditabrak ke belakang dan juga bisa tiba-tiba Guinevere muncul. Oke. Pilihan sekarang nih. Bakal bisa meng-cancel juga nanti. Ya kalau Granger ya is oke lah tetap bisa head to head dengan Bruno. Cuman ya Granger juga susah lawan Joy. Karena Granger kan track lurus nih buat Rhapsody. Gak bisa belok. Dibelok-belok. Ya posisinya Gatotnya masih open, Guinevere masih open gitu loh. Dan bahkan kasarnya kalaupun emang pengen ngambil ke arah power mid lane ya, seminim-minimnya walaupun nggak terlalu gede chance untuk muncul, mungkin Kadita pun juga masih bisa jadi option sebenarnya kalau pengen mainin ke damage dan incer ke arah belakang. Pasti banyak banget di sini variabelnya. Grill juga ada. Nah, ini dia baru kita bahas. Gatot Langsung ya dijawab lagi dengan hero stationary dari Courtesy. Nggak dikasih chance sama sekali, dia aman loh.
Entah itu pakai Eve, pakai Parsia, semuanya ada hero yang bisa ditugaskan untuk bisa ke lini belakang. Ya, plus blow di blocker juga masih belum kelihatan nih dari teman-teman SRG. Sengganya, Iya. dari NIP Flash, sengganya dari SRG, mereka udah punya Gatot Kaca. Even untuk XP lane, misalkan ditaruh di arah Cici pun kalau misalkan ada badan di depan NIP Flash nggak masalah. Tapi di sini bisa di-ban sama SRG. Sisa mungkin di sini ya Hylos, Igis mungkin juga masih bisa gitu. Dan Khalid menurutku 3 durable power yang bisa ditaruh di arah badannya NIP. Bisa banget Khalid, dan aku sebenarnya aku pengen sih. Ini kan possibility potensi game terakhirnya Navy Flash. Betul. Badang. Badang ya. Tapi itu harus tunggu bandnya dulu. Badang. Last pick banget kan berarti Gon? Nggak bisa last pick. Jatuhnya kan pick 4 ke 5 nanti. Oh iya benar ya. Bareng ya nanti ya picknya. Iya. Atau Bennett misal. Ya. Bennett juga. Udah just all in aja udah potensi game terakhir. Cicinya di ban. Potensi Hylos. Harus bisa keluar. Iya, Hylos. Potensi Hylos untuk mengamankan EXP lane mereka ya. Di ban nggak sih? Gak ada Cici. Dan ya lastnya dulu nih, karena Suyo juga gak ada nih. Buat Hades juga, ini pilihan buat junglernya dia. Busa misalnya main assassin kah? Iya. Kembali membawakan Link misal. Oh, Running dulu gak? Karena Link kan kalah dari Bruno sebenarnya. Bruno 3 item ya. Iya. Nah, Susah banget dia buat bisa tembus. seenggaknya masih ada alpha sih sini sebenarnya untuk teman-teman dari NIP. Kalau mau ambil ke pick of potential untuk trio mid lane-nya, alpha masih ada damage sih sebenarnya. Kalau untuk nyari fighter ya. Iya. Cukup oke lah kalau memang buat Alpha bisa buat nabrak ya. Bicara soal nabrak karena belum kelihatan juga kan match-nya siapa. No Fredri. Karena match SRG yang belum buka ini loh yang jadi masalah. Kayak kalau mereka, sebenarnya kalau Fredrin ada pun ya misalnya, ada Loi juga masih. Loi di ban. Oh iya sorry, Loi di ban. Iya. Sendiri tadi. Oke, dan band yang terakhir untuk NIP Flash dengan gak adanya Cici. Apakah kembali dengan hero-hero yang merepotkan nih untuk para fighter atau tank yang bisa dibawakan untuk pick 4 dan kelima dari NIP Flash? Karena jujur, masih ada Guinevere juga yang dari digunakan dan bisa juga kembali dibawakan karena ada Parsia, target yang sangat mudah untuk bisa ditangkap. Tapi kalau mereka ban Guinevere ya, Tigreal kan mau sleeping juga. Benar. Iya. Enggak. Valentina ternyata yang ditutup. Oke. Dengan nggak ada Valentina, ya pilihannya masih ada Taigdo, masih ada Guinevere juga untuk roamernya. Sementara berarti satu lagi yang kurang, mid laner yang oke untuk melawan Farsha ya. Giv oke, tapi entah kenapa feelingku di sini dengan Gatot Kaca dan juga Bruno. Aurora juga oke nggak sih? Apalagi dengan Breath of Ice gitu. Bisa buat jaga-jaga sih. Iya. Buat jaga diri sendiri sebenarnya is oke banget. Safety lah. ya lebih. Safety buat mid laner. Bener ya? Atau Cecilion. Good. Find a way, Safety. even when all is Oh, Vexana. enggak. Sana ada tuh. Sana right. Oke, banyaknya kombinasi crowd control nih ya dari Selangor Red Giant. Ini pasti bakal sangat-sangat merepotkan sih, apalagi satu Eternal Guard itu bisa untuk meng-cancel nanti. Wow, Benedetta. Benedetta. Benedetta Diablo yang akhirnya muncul dan ini sesuai dengan prediksi yang tadi dibahas bahwa ini adalah kemungkinan game terakhir. Ya. Jadi kenapa nggak coba semua kemungkinan yang ada? Ya. Tapi Guinevere yang main. Jungle. Jungle. Iya. Guinevere kan. Fighter jungle tank. Agak susah nggak sih Om dengan kehadiran Gatot Kaca? Seenggaknya menurutku ya tahun dari Gatot Kaca itu udah ngebayang time yang lumayan lama setelah dia melakukan file deployment. Ya, atau bisa jadi Benedetta jadi jungle kali ya. Waduh. Itu dia sih Om. Diputar ya. Bener itu Om. Diputer ya. Bener tuh baru kepikiran. Waduh, menarik. Tapi ya jawaban seperti apa nih? Apakah ini cukup mengejutkan untuk Selangor Red Giant? Karena mereka masih membutuhkan antara XP laner atau roam. Ruby? Dan Ruby sebenarnya oke banget untuk bisa mengantisipasi banyak Kufra. hero masuk. Kufra. Tapi ya, Akhirnya keluar perdana. perdana, Goni. Pick ya 0,9% kecil banget. Kecil banget. Cuman emang lawan kayak gini bisa. Kali dong kalau itu Bento. Bisa dash ability-nya dari Bennett di cancel, Granger juga dan Marsa. Oke. Dengan 10 pilihan hero yang sudah ada, apakah ini menjadi kemenangan mutlak untuk Selangor Red Giant? Atau NIP Flash akan menahan dengan power pick mereka? So Caster, it's your time. Wow, terlalu banyak respect pick terhadap Yums ternyata dengan adanya deny pick. Dari mulai Cho, Winnifer sekalipun bahkan sampai ditempatkan di arah jungler atas antisipasi pergerakan dari Yums. Tapi ternyata di balik itu semua, last pick dari Yums benar-benar bakal mengganggu seluruh draft yang sudah dilakukan oleh NIP Flashlit. Kufra, itu dia jawaban dari Benedetta. Mungkin ya an eye for eye itu masih bisa keluar dengan Electro Final Blow juga masih bisa keluar. Tapi itu source yang lumayan mahal, yang debate dengan bouncing ball saja.
Dan cancellation ke arah Chow juga sangat-sangat mudah sekali tergantung dengan penggunaannya seperti apa. Dan ngelihat Benedetta-nya Petrify, sepertinya Benedetta kali ini damage ya. Yes, Bukan yang Olam, bukan yang Revitalize. Oke, dia ingin coba menyelesaikan game ini dengan cepat untuk para pasukan dari tim NIP karena mereka pengen banget untuk membawa ke game yang selanjutnya dan nafas tambahan. Tapi kalau di match point kali ini NIP Flash gagal untuk mendapatkan kemenangan, menandakan raksasa dari Malaysia masih bertahan di M6 World Championship. Ya, mungkin akan ada sesuatu yang menarik nanti dengan Guinevere jungle-nya ya. Tapi ya balik lagi Benedetta, ini bukan yang typical defense karena dia pakai emblem factor juga, Concussive Blast untuk bantu clear. Tapi ada Master Assassin nih ternyata. Ya, ditambah lagi sebenarnya agak cukup mengganggu ketika nanti Chow dari GPL ini mencoba melakukan initiate power dan di cancel oleh Kufra. Ketika Flicker udah keluar, itu rugi banget. Banget. Itu rugi banget. Dan chance untuk GPL tumbangnya adalah besar sekali. Iya. Cuma gue ngerasa ya, Ji, mungkin bisa jadi Benedetta ini nggak full defense, nggak ada full defense, offense juga. Apa karena yang belum? Bisa jadi pakai kayak Thunderbell tetap, or Axe atau Queen's Wing. Jadi kayak semi gitu loh, kayak hybrid, ada damage-nya, ada defense-nya juga. Dan ngelihat dari power ya Benedetta, kita tahu Diablo lah, emang powernya juga kan. Oke. Tapi lihat, early damage power. Tapi di depan sana, para pasukan dari tim Selangor Giants, mereka pede banget dengan dari Ram. Dengan head-to-head dengan dari Diablo, memang mungkin untuk dari segi mobility ini kalah banget dari klubnya. Tapi lihat gimana caranya dia nge-handle Diablo supaya ketika dia mau rotasi, minimal dia pulang dulu. Waktunya jadi panjang. Jadi dia rotasinya itu nggak full power. Iya, bisa jadi. Pokoknya poke damage jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah, karena Benedetta itu punya power poke yang tinggi banget. Tapi di depan sana kita lihat, para pasukan dari tim Selangor Giants mereka agak sedikit tertinggal untuk melakukan kontes menuju ke Turtle yang pertama. Turtle yang sangat menentukan. Langsung ada Altovan Blow berikan belakang. Damage terlalu besar dengan Avatar of Guardian. Tapi di sana para pasukan dari tim Selangor Giants mencoba untuk melakukan takeover. Menghindari damage yang diberikan dan retribution dari seorang Hadid. Kembali lagi menyelamatkan para pasukan dari tim NIP Flash dan Altovan Blow yang on point. Plus The Way of Dragon menandakan kemenangan dari 2 poin kill plus Turtle. 2,5 poin lebih unggul. Dan kembali lagi, early game pressure dari Selangor Giants, mereka kayaknya bukan untuk pertama kalinya dan kayaknya bukan masalah untuk mereka. 2 game loh, ini 2-0-nya Selangor Giant. Ini under semua early-nya. Under, semuanya. Selalu under, entah 1000 gold lebih atau 2000. Tapi semua tetap masih bisa dibalikin juga dan jujurnya ada beberapa yang dimana NIP tuh ngebuka sendiri chance-nya gitu. Dia yang ngebukain pintu untuk Selangor Giant comeback momennya. Untuk ngebukain full swing dari Selangor Giant juga. Nah sekarang bisa jadi mereka udah belajar dari kesalahan, mereka juga udah reset di 2 game ini. Dari early dipegang, mid to late game juga dipegang, mungkin bisa aja nih karena NIP Splash sekarang dia punya efektivitas yang banyak banget Ji. Ada Guinevere, ada Chow, Parsia pun punya, bahkan Benedetta juga dengan Petrify. Itu buat megangin siapapun enak. Dan Purify-nya juga cuma tadi Innocent. Ya, tapi Diablo ini juga targetingnya juga harus maksimal nih. Tadi memang tepat Yums, karena memang dia punya crowd control. Tapi kalau misalnya tim besar Yums adalah beatnya, dan Altovan Blow plus Petrify-nya udah menuju ke arah Yums, Innocent sama Strongnya bebas banget. Sedangkan mereka masih punya badan. Sedangkan mereka masih punya Gatot Kaca di sini. Iya. Gatot Kaca bakal jadi PR tersendiri ya untuk mereka juga sebenarnya untuk teman-teman NIP Flash. Tapi jujur untuk Bruno match up dengan Granger mungkin agak susah juga nih kalau memang mau ngadu poke damage. Rhapsody lebih burst, The Petrify. Wow, damage-nya terlalu sakit, tidak bisa dibendung Altovan Blow. Defensif membuat para pasukan dari tim Selangor Giants dari Psychics kayaknya agak ketampar sedikit. Dia nggak expect kalau damage yang diberikan Diablo itu sesakit itu. Tapi satu informasi yang cukup mahal dengan adanya Turtle yang kedua tidak ada kontes terhadap Diablo dengan Petrify dan tidak ada Altovan Blow. Hepta Ji. Hepta langsung. Hepta Sis Diablo, ini full damage kah? Atau memang untuk di awalannya aja nih? Pakai Heptasis kan lumayan gitu kan untuk nge-burst di awal untuk cari-cari point kill dulu. Nextnya bisa ganti Kram. Tapi Kram akan coba dimakan oleh para pasukan dari tim NIP Flash. No Avatar of Guardian for this time. Tapi Phoenix. Oh, out of nowhere. Kamera di sisi yang lain dari lapangan Land of Dawn berhasil mendapatkan 1 momen kill atas seorang Phoenix. Kerugian yang sangat mahal, tapi Yub di sana berhasil melakukan sedikit kata terhadap seorang JBL. Belum ada following up damage, tapi nampaknya mereka no retreat dan mereka lepaskan Turtle-nya kembali. Dan di sana Innocent seorang diri mencoba untuk mempertahankan dirinya dan damage magical diberikan oleh seorang Hades dan juga bahkan gangguan seksis terhadap Courtesy meng-cutting Courtesy untuk melakukan following up terhadap seorang Innocent karena kalau tidak itu dipastikan Innocent bisa nambah banyak banget damage dan kemungkinan Purify-nya akan terpakai. Tapi damage-nya kelihatan masih kurang banget sih dari Sekis tadi. Masih belum bisa lah untuk ya pegangin belakang sementara Phoenix
Purify-nya berhasil di-bait. Ini informasi yang sangat-sangat mahal loh. Tujuan ganking dari teman-teman SRG ini bisa langsung ke arah bottom lane. Waduh, itu satu saset dari seorang Diablo. Sekis terkena seperempat darah. Ini iya masalah, tapi concern yang harus dipikirkan oleh dia. Untuk dia ngebuka badan ketika objektif netral. Kayak dia harus pikir 2-3 kali. Bener-bener harus Avatar of Guardian, bener-bener harus Kufra. Karena Hades bener-bener punya posisi yang bebas dan dia tidak terjangkau. Iya, harus bisa ya. Jangan sampai tiba-tiba nanti ya pressure-nya fokus di Diablo, Hadesnya yang pergi. Iya. Tapi ya balik lagi ngeliat Diablo di awal pressure harus seperti ini, Ci. Justru dia akan ngerasa gagal kalau dia udah heptasis tapi di awalnya nggak bisa galak. Akan sayang tadi mendingan jadi revitalize, dia main scaling kan pakai Thunder Belt, pakai swing mungkin. Dengan heptasis kayak gini ya dia harus bisa clear cepat, dia harus bisa untuk tabrak lagi dan lihat. Damage dari Sekisnya juga sakit. Udah lumayan sakit di depan sana. Tapi Hades standby on position, mencoba melakukan sedikit daze di belakang sana. Astafana blow for nothing. Buat perpasukan dari tim Selangor Giants benar-benar berhasil mendapat keuntungan atas satu Sekis saja. Satu Sekis berhasil men-trigger 2. Skill yang dilakukan oleh tim NIP Flash ini udah lumayan bagus. Gold tetap sih, goldnya masih dipegang juga oleh NIP Flash. Mereka masih punya temponya, mereka masih bisa ngejaga visionnya mereka, ngebuka zonanya lagi. Dan pick off point-nya juga masih bisa jalan. So far sampai sekarang mereka punya burst damage yang cukup. Even itu ya dari mid lane ataupun Diablo sekalipun dan Veil Requiem. Oh, Veil Requiem di depan sana. Mereka berhasil mendapatkan Somi. Pertukarannya tidak terlalu baik kali ini. Dengan adanya Somi yang tumbang. Tapi dibalik itu semua, Selangor Giants, mereka juga tidak akan bisa melakukan kontes terhadap Turtle dan perfect di tangan NIP Flash seperti sebelumnya. Wah, tapi ini agak lebih ekstrim dari sebelumnya sih, Ji. Dan oke. Oke, Yums di sana berhasil dihindar dengan ada Terrorist, tapi dengan damage yang diberikan para pasukan dari Selangor Giants, mereka tidak bisa dihentikan. Burst damage dari Innocent, tendangan dari Malaysia, berhasil mendapatkan satu poin ke atas JPL. Tapi Flicker. jujurnya ya selalu hampir ada loh kejadian-kejadian NIP Flash itu pengen ngelakuin dua hal di waktu yang bersamaan. Turtle tadi lagi mereka secure, tiba-tiba tengahnya juga lagi pengen coba team fight dan akhirnya adalah korban. Adalah kompensasi yang didapatkan juga oleh SRG. Memang goldnya masih di NIP Flash kok 2000. Tapi apapun. lihat map control-nya. Iya, dan harusnya ini bukan yang nggak turun, harusnya naik sebenarnya. Yes, dan bahkan dua Elf Tiger juga sosok seorang Yums. Kalau tangan dari seorang Kram, berhasil dibalikin ke dan didapatkan Avatar of Guardian-nya. Berhasil mengamalkan diri, Diablo! Diablo! El Diablo from Singapore! Berhasil menutup Innocent dan juga Yums sebagai tombol utama para pasukan dari Selangor Sekis. DMS dan sakit dari seorang Sekis menghentikan seorang Vanis. Tapi tidak akan bisa terlalu lama karena Hades sudah melakukan stacking terhadap sosok seorang Sekis dan akhirnya berhasil mengangkat dengan Veil Requiem. Tapi tengahnya akhirnya bisa di defense, Ji. Phoenix-nya tumbang, tengahnya bisa di defense. Bagus banget tadi pergerakan dari Diablo, tapi mereka cuma bisa dapetin ya kill-nya aja. Mereka nggak bisa dapetin objektifnya lagi, walaupun Sekis tumbang juga. Tapi pertukarannya karena gold lane, gue rasa jadi nggak terlalu baik, nggak terlalu bagus juga untuk mereka. Harus lebih ditahan lagi temponya, nggak boleh buru-buru. Dan Lecto Vanderbilt mau nggak mau akan dibuka, seperti itu. Ketika ditempel sama Kufra, nggak banyak opsinya. El Diablo kali ini benar-benar adalah salah satu iblis yang jahat dari NIP Flash atas Selangor Giants. Sekalipun raksasa ini, mereka udah dapetin 2 poin kill. Tapi ingat, masih ada iblis dari Singapura ini. El Diablo mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill, tapi DPS terlalu sakit hingga JPL gak bisa dibendung. Dan El Diablo benar-benar harus coba melakukan sedikit cover terhadap tim fight NIP Flash. Karena kalau tidak ini akan menjadi kerugian. Dan itu dia, sang pencabut nyawa dari NIP Flash datang untuk mendapatkan 1 poin kill. Pertukaran yang adil. Kram versus GPL. 7 poin kill, Ji. Ini angka yang sangat dahsyat. Kayaknya Diablo udah mendingan full damage aja deh. Iya, dan untung dia nggak Sky Fisher. Iya ya, di awal ya dia nggak Sky. Kalau dari Sky Fisher kayaknya Waduh. ini Innocent pun harus kabur sih kalau ketemu Diablo. Itu bakal bahaya banget, tapi berani banget. Lord langsung di setup. Walaupun kayaknya bakal ada kontes, Ji. Oke, kontes. Hades akan menjadi target utama. Tidak bisa terlalu terburu-buru, tapi lihat dengan pocket damage dan Diablo! Hampir saja bisa mendapatkan 1 poin kill, tapi shutdown! The power of the Revolution sampai membuat sosok Sarah Hades berhasil mendapatkan dan mengamankan poin kill. Dan juga 1 Lord yang berharga atas meninggalnya seorang Diablo di depan sana. Karena Diablo tadi hampir saja mendapatkan 2 poin kill, tapi sayang sekali. Diablo seperti yang Lim bilang, sekalipun dia dengan ada full damage, dia nggak bisa bertahan cukup lama. Tuker paling jatuhnya.
Dan ya ketika ketempel Kufra ya itu opsinya Electrifying Blow atau Eye. Kalau dua-duanya nggak ada ya udah jalan aja nggak bisa ngedes kan. Iya. Mau nggak mau, Lordnya jadi bisa langsung dipotong juga. Sebetulnya bisa dibilang kalau kerugian adanya untuk NIP. Karena dari sisi goldnya tadi 2000 lebih. Iya. Sekarang ketarik ke 1000 lebih saja. Bahkan kayak mereka nggak bisa dapetin objektif apapun. Untungnya tadi nggak ada korban lebih lanjut. Kalau seandainya ada korban lebih lanjut mungkin midnya bisa dibongkar oleh SRG. Itu yang harus dipikirkan kayak udah beda banget. War X untuk Phoenix damage-nya bakal lebih sakit lagi. Tapi tetap space yang dibutuhkan. Tapi untungnya tidak ada untuk wave yang ketiga, cukup 2 wave saja untuk bersama Lord yang dimiliki para pasukan dari NIP Flash. Jadi map control yang dimiliki para pasukan dari tim Selang Orange Giants ini masih tidak terlalu pusing. Tapi kalau mungkin tadi ada 3 wave, ini mungkin di mid lane-nya agak pusing. Kenapa? Karena staking di arah bottom lane itu bisa mendapatkan inner turret loh. Benar, itu bisa dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya, nggak harus dikontrol oleh tim NIP Flash. Diablo. Wah, satu hit Diablo udah mulai memikirkan gimana cara dia bermain dengan flankingnya. Tapi GPL, target utama para pasukan dari tim Selang Orange Giants mencoba untuk memukul mundur para pasukan dari tim NIP Flash. Satu-satunya yang bisa mengusir mundur adalah dengan Refinery Strike. Tapi ini menjadi kerugian tersendiri untuk mereka. Keluarnya untuk defensif. Benar, untuk nge-backup tadi. Dan gua agak sedikit khawatir nih, match up dari Diablo dan juga Sekis. Takutnya sedikit aja miss kalkulasi dari Sekis, itu bisa langsung ditumbangin. Tapi kasusnya berbeda, ketika Diablo yang dikejar, mungkin Electrifying Blow defensif itu langsung selamat. Sudah langsung kayak nggak ada pengejaran lagi. Atau ya kalau memang pengen lebih enak lagi, ada Petrify kan, yang bisa make sure dapetin point kill-nya. Ada Yums, tangkap. Oke, Yums terperangkap di depan sana, berhasil dimakan oleh seorang Diablo. Electrifying Blow again, terlalu sakit damage-nya tidak bisa dibendung oleh Yums. Jadi bulan-bulanan warga dari Singapura, Yums kehilangan 4 point kill. Tapi kayaknya tidak terlalu bermasalah melihat Innocent dengan 3 point kill, plus Sekis juga 3 point kill. Kayaknya 4 point kill yang didapatkan NIP Flash atas Yums, ini masih bisa ditoleransi sih. Mungkin akan ada bayarannya nanti ya, dengan banyaknya buang source skill ke arah Yums juga bisa dibalikin juga keadaannya. Untuk penguasaan dari laning bawah, bagus juga sebenarnya Sekis, dia ngasih pressure-nya, dia ngedorong terus, walaupun resikonya sebenarnya tinggi loh Ji. Tapi tadi lihat gak, dia aware banget. Kayaknya waktunya udah gak bener nih ketika para pasukan NIP Flash-nya hilang. Jadi dia gimana caranya pakai semua ultimate ngedes untuk bisa masuk ke rumput bawah. Ya, dan buru-buru lah pokoknya. Iya buru-buru karena kalkulatnya kok hilang. Gak ada di map. Kehilangan vision, nggak ada info juga gitu kan dari teman-teman SRG lainnya. Tapi tengahnya masih bisa di defense, masih ketahan lagi selama midnya belum dibongkar. Gue rasa bakal tetap akan susah dan ditabrak. Oh, GPL jadi target utama, hilang begitu saja dengan damage dari Elton Nagar. Dari GPL masih bisa selamat. Sekis! Dari tim Selang Orange Giants, Sekis mengacak-acak ke pick line. Tapi adanya sosok Absorb Damage berhasil menyelamatkan Sekis plus Final Track Ramming on point. A double stun berhasil membalaskan setidaknya pertukaran double kill yang dimiliki dari seorang Sekis atas tim NIP Flash. Tapi yang paling berbahaya adalah mereka tidak memiliki power of retribution. Sekis sebaliknya nggak apa-apa, nggak ada retribution, tapi masih ada Innocent yang bisa mempertahankan dan membantu melawan DPS terhadap Lord yang mereka miliki. Double Wild Requiem pun nggak mampu menghentikan Selang Orange Giants. Oh my god, Sekis dengan lompatan tadi ke belakang bisa langsung selamat juga. Dan lagi terjadi Ji, momentum dikembalikan mid game. Adalah momen yang sangat merugikan untuk NIP Flash. Oke. Tapi melihat para pasukan dari tim Selang Orange Giants yang harus respect dengan damage dari Harta, Tata, dan Sonata membuat tim NIP Flash masih punya power. Cuma high ground kali ini berbeda, Lim. Memang punya burst, memang besar dari sosok seorang Pasha. Tapi dengan kondisi Yums, Sekis, dan Kerang, dia nggak bisa bertahan dengan cukup lama. Dan lihat Phoenix di depan sana bakal coba dipaksa Sekis. Terlalu memasakkan keadaan mendapatkan satu momen kill. Sekis! Kalau digoceng, dan ini dia Sekis. Gak bisa selamat, shutdown pun terjadi. Distraction yang dilakukan para pasukan dari tim Selang Orange Giants. Ini harus dimanfaatkan oleh Innocent. Karena kalau tidak ini akan menjadi sia-sia kematian dari seorang Sekis. Iya, dia coba untuk tukar tadi sepertinya. Cari kill ke arah gold lanernya Phoenix. Tapi so far Lordnya pun nggak bisa di-cut. Coba di-cancel sepertinya recall dari Stormy-nya. Bisakah? Bisa sebenarnya terlihat. Karena kita lihat tadi, ada satu pasif yang keluar, Lim. Dan Wishing Lantern yang menyala para pasukan dari tim Selang Orange Giants mencoba untuk mengejar Diablo di mana Diablo berada. JPL. Oh, dibalikin. Malah coba blow, flicker defensif, berhasil mendapatkan, tapi dapat Selang Orange Giants mereka tetap berhasil mendapatkan satu point kill kembali. Dua hilang, Hades dari pilihan utama karena dia nggak bisa melakukan dash dan immortality yang dimiliki para pasukan dari tim NIP Flash tidak ada, Lim. Oke. Kalau ini tumbangnya berbahaya sekali. Untung tadi nggak ada Sekis loh. Kalau Sekis mungkin itu bisa selesai tadi. Rata mungkin. Karena di bagian belakangnya tadi benar-benar ketutup. Dan Innocence. Memang tadi dia sempat free hit. Tapi 2 skill kayak Curse Crow dan energi impact darinya Courtesy.
ini bisa langsung bikin HP-nya tadi hampir sisa 1/4. Jadi tetap harus aware nih, bukan hanya Winter Edge Strike. Selama masuk di radar serangannya Parsia, Innocence tetap akan bisa bocor. Rose Gold dan Wind of Nature, dua item yang sering banget digunakan untuk defensive marksman, udah jadi. Tapi kalau ngeliat dari posisinya Phoenix, dia hanya dengan Rose Gold-nya aja nih. Sebenarnya damage output-nya udah sakit banget. Dan lihat dari Diablo, bener-bener full damage dia menuju ke arah Blade of Despair. Bahkan setelah 3 penetrasi item yang dibikin, ini bisa jadi ancaman kayak satu kali lompat bisa tumbang, Ji. Tapi tindakan yang dilakukan Diablo ini adalah tindakan yang paling bagus dan paling oke. Pertama, kalau yang paling buruk adalah dia tumbang tanpa ada pertukaran. Tapi kalau dia berhasil mendapatkan slow me dengan dia tumbang, setidaknya the power of magical damage dari selang Orange Giants dan juga crowd control dari Eternal God-nya nggak ada. Ya, yang Jadi nggak kalah-kalah banget dari tim NIP Flash-nya. sebenarnya selama bisa ngebait Wind of Nature Innocent juga udah oke sih. Gua rasa Innocent tuh bikin Wind of Nature itu bukan respect ke Phoenix loh. Ya, Itu ke Diablo itu. Karena Diablo. Diablo doang yang bisa sampai belakang kan. Diablo sampai belakang, damage-nya juga nggak bisa dibendung. Kita lihat di sana Innocent sudah melakukan dash, ini berbahaya sekali. Ketika mereka belum tahu di mana keberadaan dari seorang Hades. Dan pastikan itu tadi kalau Purify ke trigger, JPL akan pasti following up. Karena flickernya available. Dan di Lord Next-nya itu bakal jadi mimpi buruk Mimpi pastinya. buruk untuk Selangor Giants, pasti. Mereka bermodalkan informasi bawahnya Sio tadi, Ji. Itu yang membuat mereka akhirnya Berani. coba nabrak, coba untuk membuka vision. Tapi harus hati-hati juga nih, nggak bisa sembarangan. Karena ya itu dia, poke damage-nya lihat Innocent tadi udah hilang setengah darah. Walaupun recover HP-nya juga lumayan cepat. Oke, dan Innocent juga tidak terlalu panik untuk bisa melakukan sedikit push terhadap para minion di alam offlane. Tapi mereka harusnya lebih bingung gimana caranya di arah bottom lane mereka itu handle. Karena staking yang terlalu banyak, ini akan menjadi kerugian untuk para pasukan dari tim NIP Flash. Dan Sekis, pada Sekis. Solo pick up from Diablo. El Diablo mencoba untuk ditukar dengan Vincent Crowder bersama para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka tidak mau tinggal diam. Dengan ada harta tahta dan Sonatanya tidak melakukan siapapun. El Diablo yang malah tumbang. Free hit dari seorang Innocent. Melakukan sedikit comeback dengan adanya pertukaran 2 berbanding dengan 1. Membuat tim NIP Flash mereka yang jadi ragu untuk mendapatkan Lord kali ini. Wow, setup yang bagus banget tadi, solo kill dari Diablo. Tapi sayangnya karena ada pertukaran 2 poin kill. Kali ini NIP yang Hades! Hades yang tumbang! Berhasil dengan adanya Wind of Nature bertahan dan tidak ada power of retribution membuat tim NIP Flash. Mereka harus kehilangan Lord kali ini. Innocent tanpa cover. Dia tetap bisa mendapatkan Lord tersebut. Hades surprise attack dari seorang Yums. What a Tyrant Revenge and Tyrant Rage yang menghasilkan poin kill, 1 poin kill saja tapi merubah segalanya untuk NIP Flash. sangat mahal, Selangor Giants. sangat mahal. Innocence ya mungkin memang damage-nya ada di Innocence, tapi initiatornya. Untuk yang openingnya, Yums berkali-kali target yang sangat-sangat jelas juga terlihat. Dan ini ada debut Kyuvra loh, ini benar-benar pertama kalinya berarti ya. Iya, di M6 ya. Di MC. Kan terakhir digunakan M5 dengan total 21 kali pick ya. 10 menang, 11 kalah, cukup oke lah hitungannya. Itu di M6 berarti pertama banget nih. Tapi ya kita akan lihat dari itemnya sedikit, di mana ya Wind of Nature tadi udah ke-trigger tapi cooldownnya mungkin cukup ya untuk akhirnya. Dan satu item terakhir sebenarnya dari Phoenix, dia mau coba ganti ke arah Angus Battle, Ji. Damage lagi loh. Gue pikir tadi ke arah Immortal mungkin atau Winter. Winter mungkin. Winter juga boleh, karena kan di sini kita kondisinya masih ada Avatar of Guardian. Iya, tapi ternyata Endless Battle. Sekarang mereka mau gambling sih, Ji. Mereka mau gambling. Cukupkah damage-nya Phoenix nih untuk nge-carry gamenya? Gila, El Diablo, full damage Lim. Kayaknya calculate yang dimiliki oleh Lim terhadap 1 Thunderbolt kayaknya nggak berpengaruh Lim. Dia full damage, nggak Ya. dari early-nya sih mungkin. Iya, karena di early-nya udah menang sekali ya. Tapi lihat Lot di arah bottom lane, 100% berhasil mendapatkan ke arah base turret. Super minion masih bergerak, tapi mereka mendapatkan informasi El Diablo di arah top lane. Pedestrian terkeluarkan untuk melakukan defensif base turret di arah mid lane. Perpasukan dari Selangor Giants, mereka hanya bait saja. Mereka coba untuk memotong. Mereka coba mencari di mana El Diablo berada. Lihat, para pasukan dari tim Selangor Giants, apa terapkan dia? Berhasil mendapatkan Diablo. Sekarang tumbal di arah top lane, dan kalau kehilangan Diablo, mereka akan rusak dari segi wave-nya. Gak ada yang bisa mengontrol. Sekis mencoba mendapatkan arrow soul meter sekali dengan shutdown terhadap El Diablo. No Alito para blow. Tidak ada yang bisa ke arah belakang. Tidak ada yang bisa mencapai Innocent. Dan ini mereka akan coba untuk melakukan push Wah, lagi. bahaya banget ini. Mereka unggul jumlah. Ingat, bukan cuma nggak ada Diablo-nya. Nggak ada Mereka clear nggak- cepat. Yap, dia nggak bisa langsung pegang satu lane dan mungkin 3 lane akan masuk. Lihat Yums, sudah langsung dipaksa dengan adanya bagian depan. Dan itu dia Valentine Crime yang berasal di trigger mencari di mana posisi berada dan ditutup no pada strike. Dipecah. Free hit itu para pasukan dari tim Selangor Giants. Menuju ke arah base. Dia nggak
nggak peduli apa yang terjadi. Innocent masih free hit bersama dengan seorang Yul di depan sana. Menuju ke arah seorang Vanis, one last hit. Apa taraf Besia! dan Besia menjadi target utama dari Innocent.